Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, setelah gue bikin video tentang Frost Diamond kemarin ini, ternyata Frost Diamond langsung komen dan klarifikasi di kolom komentar. Mungkin dari sebagian kalian udah ada yang baca. Di sini gue mau bahas lagi tentang klarifikasi Frost Diamond. Frost Diamond mengupload ini di Instagram story-nya. Jadi sebelum kalian menonton video ini, silahkan kalian tonton video sebelumnya. Cek linknya di deskripsi. Oke, gue bacain kata-kata dia ya. Ini dia kasih untuk para haters termasuk YouTuber-YouTuber yang roasting. Salah satunya juga gue. Dan ini klarifikasi dia. Ngawur, gua naik tuh karena Minecraft. Jangan ngasal bikin berita katanya. Terus dia bilang lagi, dulu gue emang salah. Nah, di baris ini gue mau ngejelasin lebih detail. Di video gue emang bilang, salah satu faktor pendorong subscriber dan view dari Frost Diamond awalnya adalah karena thumbnail yang diambil dari Atlantic Craft. Dan itu adalah opini gua. Kita semua juga sepakat lah sebenarnya kalau thumbnail adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan klik dan view. Dan menurut gua, salah satu yang meningkatkan view video Frost Diamond dulu itu karena Minecraft yang menggunakan thumbnail Atlantic Craft. Tapi ini kan cuma opini. Kalau yang bersangkutan mengira opini gua ngawur ya sah-sah aja. Tapi gua pribadi sih percaya kalau thumbnail itu adalah salah satu faktor penting yang meningkatkan view. Makanya dulu Frost Diamond kepikiran untuk mengambil thumbnailnya Atlantic Craft dan dulu juga dia mengaku salah. Tujuan mengambil thumbnail Atlantic Craft apa? Ya pasti supaya videonya banyak diklik orang kan, mendapatkan view dan subscriber kemudian naik. Karena dia tahu kalau thumbnailnya Atlantic Craft itu menarik. Tapi memang tetap videonya harus menarik juga agar orang tetap menonton dalam waktu yang lama. Watch time kan. Oke, yang dulu sudah jelas. Dan untuk yang kasus sekarang ini menurut Frost Diamond berbeda. Nah, kalau yang dulu dia ngaku salah, kalau yang sekarang itu dia enggak. Menurutnya tim sudah riset kalau kontennya tuh bagus dan sudah ada yang bikin, maka dia bakal bikin juga. Mungkin ada yang sama tapi mereka bikin sendiri dan YouTube tidak melarang. Menurut Frost Diamond saat dia mengikuti konten orang lain maka itu menguntungkan karena bakal masuk push rekomendasi, jadi malah makin untung kalau bisa dipikirin pakai otak. Buset, di sini ngegas juga dia. Oke, dan di poin ini maksud Frost Diamond itu meniru konten dan thumbnail itu katanya sih tidak dilarang oleh YouTube. Tapi ini dari point of view gue ya. Walau tidak dilarang oleh YouTube atau oleh sistem YouTube tidak terdeteksi gitu kan. Memang kayaknya lebih enak kalau ngomong dulu. Misal, oh gue bikin video ini karena terinspirasi dari YouTuber ini. Nah, dengan ngomong kayak gitu, maka setidaknya YouTuber yang kontennya ditiru bisa dapat spotlight juga lah. Dan tidak mengandalkan push rekomendasi otomatis aja gitu kan. Selain itu meminimalisir juga hal-hal yang bikin bete yang menyebabkan Frost Diamond jadi kena roasting sama YouTuber lain atau oleh netizen karena dianggap niru seperti yang terjadi pada video top up bocil dan sewa builder. Yang menurut gue sih poinnya di sini karena jujur gue juga di Kepo Gaming pernah 2 kali membuat konten dengan konsep mirip Parashock X, tapi di video tersebut gue dari menit awal udah bilang kalau konten ini terinspirasi dari Parashock X. Sesuai judul, jadi setiap gue mati, Om Deddy bakal ngatain gue tolol. Yah, tolol. Jadi kalau di sebelah kalian ada orang tua, mendingan kalian ke kamar aja nontonnya, soalnya nih video bakalan banyak kata tolol. Konsep video ini terinspirasi dari YouTuber luar negeri Parashock X. Gue kasih sumbernya juga dan gak ada masalah sama penonton karena mereka sadar. Dari awal gue emang adaptasi konsepnya Parashock X, yang merupakan yang pertama ya, membuat konsep ini, If I. Kemudian berikutnya adalah tentang thumbnail reaksi video. Katanya tim Frost Diamond sudah riset. Timnya sudah cari aman, gak bakal kena lah yang namanya strike atau aturan YouTube gitu, udah pasti dia aman katanya. YouTuber luar negeri juga banyak yang bikin reaksi dengan thumbnail yang sama. Dan Frost Diamond tidak mengklaim thumbnail tersebut. Oke, dan di sini gue juga udah jelasin di video. Di video gue bilang kalau konten Frost Diamond itu nggak semuanya bikin heboh seperti kasus Winda atau LSTL XD. Ada juga yang reaction dari video YouTuber luar negeri. Biasanya sih video-video kayak gini tuh suka dipakai sama calon sarjana YouTube Crash dulu gitu, dan sama si Frost Diamond di reaction. Secara nggak langsung soal konten reaction ini memang gue juga mengira nggak bakal kena sih, aneh-aneh. Hanya saja kalau thumbnailnya begitu banyak yang sama, ya gue juga jadi agak gimana kan, banyak banget itu. Reaksi normal aja sih sebenarnya, apalagi sebelumnya Frost Diamond sudah terkena kasus seperti ini sampai 3 kali. Tentu gue juga jadi kepikiran kesana kan, wah jangan-jangan video yang ini juga ngambil thumbnailnya dari yang ini nih gitu kan. Dan gue juga bilang di video, ini nggak bakal masalah selama YouTuber yang bersangkutan tidak mempermasalahkan. Jadi dari kata-kata ini seharusnya sudah terjawab karena Frost Diamond bilang thumbnail tersebut aman, dia sudah riset dan gak bakal kena aneh-aneh. Jadi intinya YouTuber yang dia ambil thumbnailnya dia yakin gak bakalan mempermasalahkan. Terus dia juga bilang katanya memprovokasi orang untuk membenci, ngerendahin, ngejelekin, terus katanya beritanya gak bener. Oke, soal itu gue udah jelasin kan sebelumnya. Gue bikin video ini juga karena banyaknya komen hate dan dislike di video Frost Diamond yang bocil top up.
yang dianggap niru Windah Basudara dan Sewa Builder yang disindir sama Celestial XD. Cek aja di video gue sebelumnya, banyak netizen yang komen soal itu dan gue bikin videonya. Di 2 video itu lu sampai tutup komen dan tutup like dislike. Disitulah gue membahas kenapa Frost Diamond sampai ngelakuin hal itu. Apa sih yang memicunya? Terus kenapa sih kok ada beberapa YouTuber terkenal yang roasting atau menyindir? Alasan mereka apa? Nah, gue membahas hal itu dan gue berikan opini gue. Kalau dari awal netizen sama YouTuber nggak ada yang rame, ya gue juga nggak bakal bikin videonya. Intinya nggak ada asap lah kalau nggak ada api. Frost Diamond juga bilang soal tutup komen hate pakai giveaway dan dia membantah hal tersebut. Katanya giveaway itu udah biasa dilakukan bukan karena menutup komen hater. Gue juga bilang begitu karena setuju dengan komen-komen netizen sebelumnya. Kemudian masalah hashtag nggak maling nggak trending, gue nggak pernah ngomong kayak gini di video. Mungkin maksudnya orang lain, entah siapa yang awalnya mempopulerkan hashtag itu. Katanya sih Frost Diamond nggak peduli ya dia trending atau enggak, tujuan dia itu menghibur bukan ngejar trending. Tapi kalau trending juga sebenarnya bikin senang dong, apalagi kalau trending satu itu manusiawi. Intinya sih dia membantah ya sama yang haters tuduhkan, tapi kalau haters nganggap dia sampah nggak apa-apa katanya. Ya emang siapa sih yang nganggap dia sampah? Apa ada haters yang ngomong gitu? Gue sih belum baca ya ada yang komen sampah, tapi mungkin ada, makanya dia sampai ngomong kayak gini. Frost Diamond juga bilang kalau misalnya ada yang salah dia minta maaf, kalau masih ada yang nggak terima DM aja. Menurut Frost Diamond, hal yang dia lakukan sudah lumrah di YouTube dan semua kontennya itu mengikuti skrip dan saran tim kreatif. Jadi ya menurut Frost Diamond sih copy thumbnail dan konten itu hal yang lumrah. Nah, kalau menurut netizen dan hater mungkin enggak, itu dia perbedaannya. Jadi ada perbedaan pendapat ya di sini. Dan dia juga minta yang ngebenci dia mending DM aja langsung, gak usah komen yang bisa membuat anak-anak subscriber Frost Diamond ikutan kepengaruh jadi benci. Itu sih yang gue tangkep dari tulisan dia. Oke, gue juga sama bro, kalau misalnya gue salah-salah kata, gue minta maaf sama lu kalau misalnya video gue sebelumnya bikin lu emosi. Karena ya jujur gue juga emang kebawa emosi sedikit waktu bikin video itu, karena lu udah berkali-kali kena kasus yang sama, yaitu plagiat thumbnail dan konten. Dan salah satu pemicu gue karena dulu gue juga pernah mengalami hal itu, bukan sama lu sih, sama yang lain. Skrip dan video gaming gue diambil sama channel YouTube yang subscribernya udah jutaan. Gue lupa berapa ya waktu itu ya, 7 juta gitu. Pokoknya gede banget lah. Dan itu bikin gue kesel gitu. Kok YouTuber gede ngambil YouTuber kecil sih kontennya, dan sama sekali dia nggak bilang gitu kalau itu konten gue. Jadi dia diam-diam aja. Padahal dia pakai video dengan nickname gue loh. Waktu itu gue main game MOBA ya. Dan dia sama sekali nggak bilang kalau itu konten gue. Jadi dia anggap konten itu miliknya gitu kan. Itu yang bikin gue kesel sih. Pernah juga ada blog yang habis-habisan kopas banyak skrip gue di channel gaming, dan itu membuat gue emosi saat ada kasus yang sama seperti ini. Ini gue kasih bukti emailnya, orangnya udah minta maaf. Dan ini salah satu yang bikin gue kesel juga soal plagiarisme. Tapi balik lagi, itu semua cuma opini dan kritik dari gue, gak ada maksud untuk membenci lu. Frost Diamond juga memberikan bukti. Pertama adalah tentang Celestial XD. Frost Diamond membuktikan kalau Celestial XD bukanlah orang pertama yang menggunakan konten sewa builder. Yang pertama adalah YouTuber luar negeri, namanya Skeppy. Nah, Frost Diamond bilang kalau kayak gini gimana ceritanya? Lucu sih, udah ngikutin orang tapi nggak terima yang dibikin diikutin. Apa gue bisa bilang hashtag maling tapi teriak maling? Udah deh, kalau soal ini gue no comment ya. Tapi intinya konten sewa builder ini ternyata yang pertama adalah Skeppy. Yang kedua adalah soal thumbnail video reaction, dan Frost Diamond mencari video YouTube dengan thumbnail yang sama dan dapat 3. Biasanya yang kayak gini tuh channel-channel mirip Calon Sarjana dan YouTube Crash, dan ambilnya dari channel YouTube luar negeri sih. Terus Frost Diamond juga bilang kalau zaman sekarang nggak ada yang namanya original. Masalah sound juga orang pada pakai. Jadi menurutnya kalau sound itu non copyright berarti thumbnail juga sama konten. Itu non copyright menurut dia. Menurut tim riset dia ya. Tapi gue pernah sih sound yang awalnya non copyright sebulan kemudian tiba-tiba jadi copyright karena kreatornya jadi monetize. Yang awalnya free gitu jadi monetize, ada banyak yang kayak gitu. Frost Diamond juga gak akan mendengarkan apa kata orang. Semua orang yang ngikutin juga belum tentu berhasil, yang ngikutin cara dia maksudnya. Tapi dia berhasil dengan caranya itu. Kesuksesan gak ada yang tahu, setiap orang punya cerita masing-masing, kata dia. Opini gue sih ya, kalau masalah sound sudah diatur sama YouTube. Jadi ada yang copyright dan ada yang enggak. Biasanya kreatornya bilang, kalau ingin menggunakan sound ini kalian bisa tulis sumbernya. Biasanya kayak gitu sih. Kebanyakan game gak ada sound copyright. Kecuali lagu-lagu resmi yang berbayar, kalau lu pasang udah pasti di YouTube kena dolar coret. Dan uangnya masuk ke yang punya lagu, itu sih aturannya. Kalau masalah thumbnail dan konten ini agak berbeda, lebih ke masalah penghargaan sih buat yang bikin konten pertama kali ya.
Seperti contohnya sewa builder ini yang awal bikin kan Skeppy, supaya nggak ada masalah dan netizen nggak rame bilang plagiat. Dari awal bilang aja gitu kalau terinspirasi dari Skeppy, karena Skeppy juga udah membantu kalian bikin konten kan, jadi nggak ada salahnya diomongin di video supaya dia mendapatkan penghargaan lebih dari idenya, bukan cuma ngandelin push rekomendasi otomatis dari YouTube aja. Itu saran dan opini gua sih, diterima ya syukur, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kalau ngomong YouTube nggak ngelarang kok, sistemnya bisa ngelolosin gua, tapi kan kita nggak tahu ya sama yang punya ide awalnya. Mereka pasti lebih merasa dihargai gitu kalau di-mention di video. Oke dah, segitu dulu dari gua YouTuber Kepo. Gua harap dengan ini semuanya clear. Comment, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.